Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil Karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita banggakan dan kita muliakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah. Tolong aminkan sama-sama. Semoga Majelis Taklim ini Allah rahmati. Semoga Majelis Taklim ini Allah berkahi. Semoga Majelis Taklim ini Allah lembutkan hatinya. Semoga Majelis Taklim ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan semoga Majelis Taklim ini Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya hari ini? Suaranya sudah keras, tapi gerakannya masih belum kompak ini ya. Coba lebih semangat dan lebih kompak. Alhamdulillah, bagaimana tangannya Teh? Udah sambil senyum. Jangan kelihatan banyak masalah gitu ya. Coba senyum yang semangat, yang bagus, dan lebih kompak, lebih keras. Bisa? Bunda, Teteh sayang, apa kabar semuanya hari ini? Masya Allah, tabaraka. Age meniliurnya. Nukia pabaliut gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar walillahil ham. Ahilman doakan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Semua yang hadir Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir Allah berkahi hidupnya. Semua yang hadir Allah tambah rezekinya. Semua yang hadir Allah rukunkan rumah tangganya. Semua yang hadir Allah solehahkan anak-anaknya. Dan semoga yang hadir Allah kelak masukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal. Bunda, Teteh, sayang, pagi ini kita akan belajar tentang kunci kebahagiaan hidup. Ahilman mau tanya dulu, boleh? Boleh saya tanya? Siapa di sini yang hidupnya mau tambah bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi ya. Masih ada yang gini ngacungna tetah kieu tah. Siganu haroream gitu. Coba lebih semangat. Siapa yang hidupnya mau tambah bahagia? Siapa di sini yang hidupnya mau tambah berkah? Siapa di sini yang sepulang kajian ini hatinya mau tambah tenang? Siapa di sini yang mau mendapatkan bahagianya dunia dan akhirat? Siapa di sini yang ingin masuk surga? Masuk surganya surga Firdaus. Masuk surganya sekeluarga. Siapa di sini yang mau masuk surganya sekarang? Ngahulang langsungnya. Ngahulang. Ayeuna.
Lamun ahilman mah daripada engke hente mendingan ayeuna. Betul apa betul? Aa, semua orang pasti ingin bahagia, betul? Kalau bicara tentang kebahagiaan, manusia itu dibagi 4 golongan. Dibagi berapa? 4 golongan. 1, ada yang manusia disebut bahagia di dunia, tapi sengsara di akhirat. Apa yang pertama? Bahagia di dunia, tapi sengsara di akhirat. Siapa contohnya Ustadz? Salah satunya Fir'aun. Ibu tahu Fir'aun? Kenal? Di mana kenalan jeung Fir'aun? Fir'aun teh waktu di dunia dikasih kekuasaan, betul? Waktu di dunia dikasih pangkat jabatan, betul? Waktu di dunia dapat kemuliaan, betul? Tapi mohon maaf, ternyata pangkat jabatannya, kekuasaannya, kemuliaannya di dunia tidak menjadikan dia bahagia di akhirat. Kenapa? Karena kebahagiaan dunianya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mohon maaf, Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya punya segalanya. Justru ini yang membuat dia bahagia di dunia dengan kemuliaannya, tapi dia sengsara di akhirat. Kenapa? Karena kemuliaannya tidak menjadikan dia dekat dan taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada contoh yang lain. Siapa? Qorun. Ibu tahu Qorun? Kenal. Eta si Qorun teh beunghar atau henteu? Kaya atau tidak? Ya Rob disebutkan eta hartana Qorun saking kayana, koncina oge harus dibawa oleh berapa orang? Kurang lebih 70 orang. Koncina saking kayanya Qorun sampai sekarang kalau kita cari harta, namanya harta, saking kayanya eta Qorun. Harta apa? Harta karun, ya. Tapi mohon maaf, Qorun dengan hartanya tidak membuat dia bahagia di akhirat. Kenapa? Karena hartanya menjadikan dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf kalau Ustadz tanya, yang di sini mau jadi orang kaya? Mau kayak Qorun? Kan Qorun kaya. Terus kumaha atuh? Ternyata Ustadz, kebahagiaan di dunia itu bukan kebahagiaan yang paling hakiki, betul? Kenapa Ahilman sebutkan ini di awal? Karena banyak di antara kita yang merasa bahwa hidup aku teh akan bahagia kalau banyak duit. Tidak. Kaya itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi miskin. Iya benar. Kaya itu tidak menjamin kebahagiaan. Mohon izin ya. Ada orang yang mengira bahwa dengan harta banyak jadi bahagia. Ternyata enggak juga. Ada orang yang mengira bahagia itu dengan apa yang dia dapatkan. Belum tentu. Punten mohon izin. Bunda teteh sayang, bahagia itu tidak terletak dari apa yang datang dan dari apa yang pergi. Betul? Waktu sekolah, kita pengennya cepat lulus. Betul? Setelah lulus, kita bahagia. Tapi pertanyaannya, masalah selesai atau masih ada? Apa masalahnya selanjutnya? Ingin kerja, betul? Izin Allah dapat kerjaan. Pertanyaannya, setelah bekerja, masalah hilang atau ada masalah lagi? Setelah bekerja, langsung tenang atau masih gelisah? Mikir kenaon atuh ece? Lulus sekolah, alhamdulillah. Dapat kerjaan, alhamdulillah. Tapi belum selesai. Kepikiran jodoh kita siapa, betul nggak?
Pertanyaannya, ketemu jodoh, nikah di rumah tangga. Pertanyaannya, setelah berumah tangga pasti bahagia atau belum tentu? Setelah berumah tangga itu pasti bahagia atau belum tentu? Setelah berumah tangga masalah hilang atau tambah masalah? Nah, tuh meniliar kiai tengah jawabnya. Dah gitu hidup betul apa betul? Lulus selesai, kerja selesai, dapat rumah tangga selesai. Apakah tambah masalah? Ada juga masalah. Ustadz, aku teh pengen punya anak, berharap rumah tangga pengen punya anak. Setelah punya anak, ada masalah atau tambah masalah? Liarnya. Terus itulah hidup. Maka mohon maaf, Bunda sayang, bahagia itu tidak terletak pada apa yang datang dan apa yang pergi. Tapi bahagia itu terletak pada ketenangan hati yang membuat kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu. Catat status hari Salasa eta. Kebahagiaan itu, siapin kameranya. Beh teu diulangi deui isok poho kalimatna ieu mah. Kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang datang dan apa yang pergi. Tapi kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati yang membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapin kamerana ece, beh direkam, ditulis mah hese. Lamun direkam, engke teh kan di save, engke siang upload di TikTok, engke pakai lagu Sang Dewi. Da ku Ahilman diajarkan gitu, BFYP na TikTok na teh. Ulangi. Kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang datang dan apa yang pergi. Tapi kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ada orang yang bilang bahagia karena paras yang tampan, yang cantik. Mohon maaf, wajah ganteng cantik teh ada masanya, betul? Tergantung skincare-nya, tergantung perawatannya, dan yang paling penting tergantung duitnya. Daku duit mah bisa berubah, betul? Ada yang bilang, Ustadz, bahagia itu tergantung pangkat jabatan. Belum tentu, karena pangkat jabatan ada masa, ada pensiunnya, betul? Pangkat jabatan bahagia karena harta, belum tentu, karena harta ada habisnya. Tapi bahagia itu saat kita merasakan ketenangan dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka mohon maaf, bukan gak boleh kaya, boleh kaya, asalkan dengan kekayaannya membuat kita makin dekat dengan Allah, betul? Boleh punya pangkat jabatan, boleh, asalkan pangkat jabatan itu menjadikan kita makin dekat dengan Allah, betul? Maka ada golongan yang pertama, orang yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Ada yang kedua, apa golongannya AA? Yang kedua itu orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Masya Allah. Di dunia Allah cukupi kebutuhannya. Di dunia Allah berikan banyak nikmat dalam hidupnya. Dan nikmatnya dijadikan makin dekat taat sama Allah. Dikasih harta, hartanya digunakan di jalan Allah. Apa hobinya? Infak. Apa hobinya? Sedekah. Datang ke majelis taklim As-Sakinah, tanya kepada pengurus, As-Sakinah, di mana kantornya? Di mana gedungnya? Sering ada tahsin di dalamnya. Boleh enggak tahun depan sewa rukonya dari kami aja, Ustadz? Agar setiap bacaan Quran yang dibaca di ruko itu mengalir pahalanya untuk kita. Itu orang yang tahu percis bahagia di dunia untuk bahagia di akhirat. Betul? Sok Ustadz mau tes. Yang di sini kalau sedekah
biasa ngasih yang sedikit apa yang paling banyak ya? Hah? Sok, jawab jujur ya. Kalau kita punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, sedekahnya yang mana? Yang jujur yang mana? Kalau uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sodakohnya? Lebih keras yang mana? Jangan bohong ya. Yang mana? 10. Kalau uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sodakohnya? Lebih keras yang mana? Terakhir uangnya nambah 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sodakohnya? Lebih jujur yang mana? Lebih keras yang kompak? Masuk toilet sekarang berapa? Masuk surga? Tenyambung lamun masih keneh 2.000. Maka mohon maaf ya, nanti kalau infak di akhir ada yang keliling, yang kasih 2.000 bukan jamaah as-sakinah, minimal tengah-tengah. Betul apa betul? Apalagi sekarang kita ingin membantu saudara kita yang ada di Cianjur, sok niatkan, Ustadz uang saya mah besar gak bisa masuk ke kenceleng, transfer aja boleh. Selain tanya transfer as-sakinah, tanya juga nomor rekening Ustadz Hilman. Tanya, harus ditanya, Ustadz TP karunyaeun hirup natenya. Canda. Jadi ada orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hartanya dipakai di jalan Allah. Ada orang dikasih ilmu, Masya Allah. Dengan ilmunya dia gunakan untuk mengajar, menyampaikan banyak kebaikan. Bunda teteh sayang, puntennya, Ahilman sering bilang begini, kita teh ngaji bukan karena kita sudah pinter, betul? Kita teh ngaji bukan karena kita sudah soleh, betul? Justru kita teh ngerasa, aku teh masih kene kurang kene. Betul nggak? Ibu banyak nggak kurangnya? Kurang naon? Kurang duit ya. Duit ya kan. Kita mah eta mah udah pasti eta mahnya. Enggak, ibu kurang duit tapi gelangna kieu kurang duit. Jadi rada ruas Ahilman sedikit. Kan kita teh puntennya banyak kurangnya, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, lamun dikumpulkan kurang ajar. Dan ternyata kita teh masih banyak. Makanya bunda jangan pernah bosennya. Memang fokus tuh kajiannya pasti tentang hati, benerin hati kita. Dan memang itu yang jadi masalah kita mah. Betul nggak? Kalau cuma nambah pinter mah, Google lebih pinter dibanding kita. Ibu mau nyari apa ada nggak di Google? Kalau hanya tambah pinter mah, YouTube lebih pinter dibanding kita. Betul? Tapi nu penting mah lebih lembut hati. Lebih lembut, ente iri kabatur, ente sok ngagibah. Di dia mah emang tarah. Di dia mah insya Allah ente jauh beda. Jadi kumaha Ustadz, jadi gak ada prasangka, dijaga si A teh kieu, si B teh kieu, si C teh kieu, langsungnya lamun di hati ada prasangka segera istighfar. Astagfirullah. Komo lamun ibu prasangkanya ke Ustadz Hilman, si Ustadz teh kieu. Capek. Ingat ya bunda, ini lihat urutannya. Jangan pernah membenci orang. Kalau udah benci, pasti selanjutnya kita akan prasangka buruk sama orang. Kalau udah prasangka buruk, pasti kita akan sibuk mencari kesalahan orang. Kalau sudah sibuk mencari kesalahan orang, pasti membicarakan orang di belakangnya.
Kalau sudah sibuk membicarakan aib di belakangnya, pasti tujuannya menjatuhkan dan menghinakan dirinya. 5. Makanya kalau di hati ada kebencian, langsung istighfar. Karena hati yang ada kebencian tidak akan pernah bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Maka bersihin hati, Ustaz, kenapa ya aku meni jengkel pisan? Kasih ceuida teh meni keheul kasih ceuida. Hayang nyiwit eta kasih ceuida teh abi mah Ustaz. Aya ceuida teh di dieu aya. Meni gemes Ustaz abi mah. Ingat ya. Kalau udah ada kebencian langsung istighfar, karena pasti itu syaitan yang membisikkan kepada kita. Kalau udah benci, pasti apa? Prasangka buruk. Kalau udah prasangka buruk, pasti mencari kesalahan orang itu. Kalau sudah mencari kesalahan, pasti membicarakan aib itu. Kalau udah membicarakan aib, pasti sibuknya menjatuhkan dan menghinakan orang itu. Maka orang yang bahagia di dunia, Allah berikan kecukupan dalam hidupnya dan dia bahagia di akhirat. Apa? Semua dunianya dijadikan jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz tuh suka bilang begini ya, Bunda, hayu atuh, ayo namanya udah usia segini mah naon deui atuh. Bener tuh. Kan wajah gak bisa bohongnya. Nges karolot hirup urang tehnya, rek nungguan naon deui atuh. Lamun bicara kieu mah, abi mah tos tamat, bangor teh baheula, geus atuh ayeuna mah, geus. Berubah, anu sok ngagibah berubah. Maknya orang maut keur ngagibah teu ngeunaheun atuh maknya. Keur ngagibah maut teu ngeunaheun. Anu sok hirupna riweuh, hebring teu pararuguh. Geus atuh neangan naon deui. Imore ka mana-mana meni, Ustad abi mah alim, angkat teh naon teu gaduh wardrobe-na. Teu gaduh acukna, Bunda. Da sarua keneh. Rek make naon ge ari beungeut kitu mah sarua keneh. Da moal berubah. Dah hati mah ya penting ya. Iya. Wajah mah bisa dipoles, betul tidak? Ingat Bunda, jangan fokus dengan wajah yang cantik, tapi dengan hati yang cantik. Buat apa cantik wajah kalau buruk hatinya? Betul nggak? Lebih baik cantik hati, cantik wajah, betul? Keur goreng patut, hatena goreng, meni hayang nyiwit kadang-kadang gitu teh. Sok naon deui atuh. Betul apa betul? Makanya sering bilang tuh, sekarang di As-Sakinah, Bunda Masya Allah, kita ada kelas tahsin, itu isinya ibu-ibu udah agak sepuh semua tuh. Masya Allah, mereka belajar ba. Masya Allah. Amah bangga, bilang tak ada sa. Hebat. Makanya nanti ya, yang belum daftar tahsin As-Sakinah daftar. Sayang, maknya nepi ka iraha orang tidak bisa baca Quran. Betul apa betul? Tadi ada Ustazah Wibin ngajarin di sini teorinya. Enak apa enggak? Itu belajar. Ibu ulah naonnya, ulah minder. Ari nyanyi bentes, ari nyanyi lancar, iya mah. Hayang we nyanyi teh. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan tuh. Ari nyanyi meni bentes, ari ngaji hararese. Saimbang. Nyanyi boleh, tapi ngaji oke kudu bagus, betul? Sok, yang nini aya di dieu teu. Anu jelita aya jelita. Jelang 50 tahun aya. Tobat ece tobat. Rek ka iraha atuh urang teh mana-mana kitu wae, masyaallah. Puntennya di Quran diperingatkan, lamun usia udah 40 tahun ke atas, fokusna kudu akhirat. Ada yang 40 tahun ke atas sini ada? Sok.
anu 40, anu 39 kedeng deui 40, sok sing perbaiki diri kita. Setuju? Berarti abi ngorak keneh rada kalem we ulah kitu. Justru tua muda mah tidak jadi patokan kita mati, betul? Mati mah nggak ada yang tahu. Masih kene ngorak kene panjang kene umurna cek saha hayang ya cek saha cenah mending ngadoakeun maot we ka Hilman teh hayang kene ngadoakeun. Ibu maot mah nggak ada yang tahu, bisa jadi ibu duluan Ahilman belakangan, bisa atau dibalik belakangan ibu duluan. Bener Ustad, ada Ustad masih kene muda. Ayo nama yang masih muda wafat ada atau tidak? Dikit apa banyak? Bahkan menurut penelitian yang masih muda itu potensi matinya lebih besar dibanding orang tua. Sok tingali. Belum pernah denger ada nenek kakek mau trek-trekan motor. Asa teu aya. Nu trek-trekan motor maut biasana saha? Anak muda, betul? Belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada. Yang gitu mah biasanya siapa? Anak muda, betul? Nenek kakek meninggal oplosan minuman keras. Asa teu aya nu kitu mah. Yang gitu mati biasanya siapa? Anak muda. Jadi mati mah nggak pandang muda, nggak pandang tua, betul? Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa. Atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua duluan. Ini ada Allah yang maha tahu atunya, maknya. Jadi kumaha Ustad, sok kejar bahagia di dunia, bahagia. Ayo nu katilu, ya. Kumaha Ustad nu katilu teh? Ada orang yang sengsara di dunia tapi dia bahagia di akhirat. Ibu tahu nggak Bilal bin Robah? Tahu? Tahu Bilal? Sahabat baginda Nabi tahu? Masya Allah. Bilal itu hamba sahaya. Bilal itu budak. Tapi Masya Allah, walaupun beliau hamba sahaya, walaupun beliau budak, tapi beliau punya suara yang merdu, suaranya digunakan untuk azan. Apa yang terjadi? Orangnya ketika itu masih hidup, tapi sandal jepitnya sudah sampai di surga. Ibu masih hidup, sandal ibu di mana? Ibu masih hidup. Ibu masih hidup, sandal ibu di mana? Iya Bilal, Masya Allah, orangnya masih hidup, tapi sandal jepitnya sudah sampai di surga. Masya Allah, Masya Allah. Boleh kita bilang, oh Ustadz, dia miskin di dunia, dia sengsara di dunia, tapi mohon maaf, ternyata dia bahagia di akhirat. Kenapa? Karena saat dia sulit di dunia, kesulitannya menjadikan dia makin dekat sama Allah. Makanya ibu, ukuran kemuliaan manusia bukan pada harta yang dia miliki. Ukuran hinanya manusia bukan karena harta yang tidak dia miliki. Tapi ukuran kemuliaan manusia ada pada kedekatan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bunda, teteh sayang, punten. Sekarang kan mohon izin ya. Lihat ini wajahnya hampir sama kan. Kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya ya. Ya mungkin ada yang lagi diujinya. Ada yang lagi sulit. Bunda, teteh sayang. Jangan merasa jadi orang yang paling menderita dengan ujian yang kita miliki. Betul? Nahanya abi teh meuni kieu-kieu wae hirup teh teuing atuh. Pikirkeun sorangan kunaon coba. Bunda jangan pernah bilang begitu ya. Da Allah mah moal mungkin ngasih sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Betul? Kehidupan itu tidak pernah mencabut apapun dalam diri kita. Dia hanya menggantikan dengan yang lebih baik atau yang lebih indah. Status hari Rabu itu. Siapin kameranya ini. Nanti upload di TikTok pakai lagu apa sekarang yang lagi bagus ya. Ada kayak tiangan. Kehidupan itu
Ya. Ieu mah ngaji teh nyeun status we hungkul. Eta we nu nempel teh. Naon tadi teh pod. Aduh. Ibu maklum ya, aduh punten Ahilman teh rada capek pisan ieu teh, Masya Allah. Tiap hari ayeuna mah live di Trans TV Ustaz teh. Meni aduh ya Allah. Sombong amat. Lain sombong ima promo ima. Ya karena Ustadz Maulana lagi umroh, jadi Ustadz diminta untuk melanjutkan. Doain juga ada program baru di CNN Ustadz teh setiap pagi. Di Net TV juga ada. Di media juga ada. As-Sakinah TV juga ada. Nah, ada di situ. Nah sih ya kalau ya kamera karena nih. Oh, mau bikin status. Iya. Tadi teh naonnya po ada yang ngomong teh. Oh iya, kehidupan. Kehidupan itu adalah kehidupan. Iya, kan sebentar cenah makanya sok. Kehidupan itu tidak pernah mengambil apapun dalam diri kita. Kehidupan hanya menggantikan dengan yang lebih baik dan lebih indah. Bukan untuk ditangisi, tapi untuk disyukuri. Kehidupan itu tidak pernah mengambil apapun dalam diri kita. Kehidupan hanya menggantikan dengan yang lebih baik atau yang lebih indah. Bukan untuk ditangisi, tapi untuk disyukuri. Mohon maaf, sekarang kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Sekarang kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Tapi nanti kita akan bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Itulah kehidupan. Maka bunda, teteh sayang, jangan pernah menghina keadaan. Kalau dengan keadaan yang kita merasa ini sengsara di dunia, tapi menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Maka tidak masalah sengsara di dunia, yang penting dia bahagia di akhirat. Betul? Ulangi, satu golongannya tadi apa? Orang yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Dua, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau dikasih harta, dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan, tapi jadi dekat sama Allah. Nabi Sulaiman itu raja. Nabi Sulaiman itu kaya raya. Nabi Sulaiman itu punya segalanya. Bahkan Allah berikan mukjizat bagi dirinya, bisa bicara dengan binatang. Ah ya, Masya Allah. Ada yang ketiga, orang yang sengsara di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Siapa tadi contoh salah satunya? Bilal bin Rabah. Tapi na'udzubillah, ada yang keempat. Siapa kira-kira? Orang yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Udah mah di dunia susah, sulit, blangsak, ripuh, rungkad, riuh. Dia nggak punya apa-apa. Dunianya dia nggak punya. Tambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang paling sedih dalam hidupnya. Ada golongan yang keempat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan yang keempat. Tapi semoga kita masuk golongan orang yang nomor dua. Betul? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Pertanyaannya, bunda, teteh sayang yang hadir di sini, mau nggak bahagia dunia, bahagia akhirat? Kalau mau, buka Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Tadinya Ahilman mau nulis tapi nggak usah lah, nggak apa-apa. Rada jauh teuing ieu. Yang ieu aya penghunina dihanap deh rada ieu. Ada surat apa? Insyaallah. Quran surat keberapa? 16 ya. Ayat berapa? 97. Oke. Baik.
Sudah dibuka belum? Coba. Masya Allah. Yang di luar, kedengaran gak suara Ustadz Hilman? Alhamdulillah. Jelas? Wajahnya kelihatan? Kasep tidak? Alhamdulillah. Bisi beda, kadang ada yang bilang cina meni asa beda di video sama asli mah. Kasepan mana? Asa kasepan na videonya si Ustaz. Meni nyari hate, make filter eta mah dina HP mah. Baik. Surat apa? An-Nahl ayat berapa? 97. Sok perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan. Barang siapa yang beramal soleh. Min dzakarin au untha. Dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi ini ayat ditunjukkan untuk kita semua. Baik laki-laki maupun perempuan. Apa kata Allah? Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Waktu kajian kemarin Ahilman bahas. Amal kalau pakai iman jadi amal apa? Amal soleh. Kalau amal tidak pakai iman karena Allah hanya jadi amal biasa. Nah, di ayat ini Allah pastikan, perhatikan. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, ya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Amalnya karena Allah, yang dia lakukan untuk Allah. Dia dakwah untuk Allah. Dia berumah tangga karena Allah. Dia berkeluarga karena Allah. Dia punya majelis taklimnya untuk Allah. Apapun yang dia isi di dalamnya untuk siapa? Dan ini yang menjadi catatan ya. Kalau semua karena Allah, tidak akan mudah sakit hati dan dikecewakan dengan apapun. Karena semua karena Allah. Bunda di rumah tangga jadi istri, berbakti sama suami. Itu perintah Allah. Jadi amal soleh kalau karena Allah. Maka bunda yang jadi istrinya karena Allah, jika nanti di rumah tangga bunda merasa, kok suami aku gak menghargai aku Ustadz, kok suami aku gak sayang sama aku Ustadz, kok suami aku mengkhianati aku Ustadz, apapun yang terjadi, tugas bunda hanyalah berbuat baik kepada suami bunda. Dan itu karena Allah. Jika semua karena Allah, pasti bunda akan mendapatkan balasannya. Betul? Bunda jadi ibu, mendidik anak. Itu perintah dari Allah. Maka nanti mohon maaf, kalau bunda sudah mendidik dan ternyata kita diuji dengan anak kita yang tidak sesuai harapan kita, maka bunda jangan marah kepada Allah. Karena setiap kebaikan bunda jadi ibu tetap mendapatkan pahala dari Allah. Betul? Ustadz jadi anak, punya orang tua, berbakti sama orang tua. Tapi ternyata orang tua kita gak pernah menghargai apa yang kita berikan sebagai seorang anak. Jangan kecewa. Karena kebaikan anak kepada orang tua itu kewajiban. Dan pasti Allah akan berikan balasannya. Itu namanya ihsan. Apa namanya? Suami nyari nafkah, kasih ke istrinya. Tapi istrinya tetap aja gak nerima. Gak pandai bersyukur. Gak pernah merasa cukup. Maka hati-hati. Ya. Terus gimana Ustadz? Jangan tiba-tiba besok gak mau ngasih nafkah lagi. Jangan. Karena kebaikan suami kepada istri itu namanya ihsan. Walaupun istri tidak membalasnya, yakin Allah pasti membalasnya. Jelas tidak? Wa huwa mu'minun. Dia melakukan amalnya karena siapa? Allah. Lihat-lihat. Apa janji Allah? Falanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti ada lam. Lamnya lam taukid itu. Lam taukid itu dalam ilmu nahwu lam kepastian. Maksudnya apa? Pasti setiap kebaikan
yang dilakukan karena Allah, maka Allah akan berikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dalam kurung bahagia. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Lanjut. Bahkan bukan hanya itu, Masya Allah, walanaziyannahum, ada lam lagi tuh, walanaziyannahum, dan pasti kami, kata Allah, apa? Akan berikan balasan kepada mereka. Masya Allah. Apa? Ajrohum, dengan balasan kepada mereka itu bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Perhatikan Bunda, kalau mau bahagia, rumusnya tadi ada dua kan? Satu, iman. Dua, amal. Satu apa? Dua apa? Bahagia ini dua. Di dunia, di akhirat. Ustadz, saya sudah beriman. Ustadz, saya sudah beramal. Tapi kenapa kebahagiaan itu nggak nampak dalam kehidupan kita? Mohon maaf, mungkin dunianya sedang Allah tunda karena Allah akan balas nanti di akhirat. Makanya Bunda, mohon izin ya, jangan pernah mengecilkan semua pemberian Allah. Kadang sesuatu yang kita anggap tidak enak dalam urusan dunia, itu adalah cara Allah menghadiahkan sesuatu yang lebih baik untuk kita di akhirat. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang ketika dia masuk ke dalam surga, dia kaget. Kenapa Ustadz? Dia kaget karena saat di surga, dia mendapatkan kelas surga VVIP. Kemudian dia bertanya, ya Allah, kenapa aku ada di sini? Rasanya aku tak pantas dengan amalku selama di dunia. Kenapa aku ada di sini ya Allah? Apa jawaban Allah? Wahai hambaku, selama di dunia aku mendengarkan doa-doamu. Selama di dunia aku melihat amal solehmu. Selama di dunia aku lihat amal baikmu. Dan ketika di dunia engkau tidak mendapatkan balasannya, sengaja aku tunda di akhirat. Ketika dia ditanya, terus kenapa aku ada di sini ya Allah? Iya, bidoaikum, karena doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Bi'amalikum, karena amalmu yang belum aku balas ketika di dunia. Maka orang beriman tidak pernah patah semangat ketika kebaikannya tidak mendapatkan kebahagiaan dunia. Kenapa? Karena bahagia dunia bukan tujuan akhirnya. Dunia ini hanyalah perjalanannya. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka nanti kalau Bunda sudah punya iman, sudah punya bekal amal, mendapatkan kebahagiaan, maka nanti kita harus punya sikap agar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 3 tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ada berapa? Ada 3 tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa mereka Ustadz? Yang pertama, orang yang bahagia itu bersyukur ketika diberi nikmat. 2, orang yang bahagia itu bersabar ketika diberi ujian. 3, orang yang bahagia itu bertaubat ketika berbuat kesalahan. Ada berapa? 1, bersyukur ketika diberi nikmat. 2, bersabar ketika diberi ujian. 3, bertaubat setelah melakukan kesalahan. Hanya 3 ini. Berarti hidup ini pasti akan ketemu fase nikmat, fase ujian. Betul? Akan ketemu fase senang, ada fase sedih. Betul? Ada fase mendapatkan, ada fase kehilangan. Betul? Ada fase berkumpul, ada fase berpisah. Betul? Itu kehidupan. Dan itulah yang digilirkan dalam hidup. Ibu, kalau hidup maunya enak terus,
itu namanya bukan hidup. Itu namanya iya. Ustadz, apakah hidup sedih terus? Enggak. Itu bukan hidup, karena hidup pasti akan terus berganti. Itulah yang digilirkan oleh Allah. Buka surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat berapa? 35. Al-Anbiya teh surat keberapa? 21 ayat 35. Sok, lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Lihat kalimatnya. Selama dia hidup, sebelum dia bertemu dengan mati, apa yang akan dia dapatkan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada mereka yang masih hidup. Berarti kalau masih mau hidup, halo, ibu, kalau masih mau hidup, apa konsekuensinya? Bisyarri wal khairi fitnah. Dia akan mendapatkan ujian, baik sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik. Betul? Apa kuncinya? Lihat ujung ayatnya. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Bukan tentang kayanya, bukan tentang miskinnya, bukan tentang lapangnya, bukan tentang sempitnya, tapi tentang bagaimana mengembalikannya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bunda, di rumah tangga ada masalah atau tidak? Wajar, rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan, betul? Dakwah, ada tantangan tidak? Kalau dakwah tidak ada tantangan, namanya bukan dakwah, namanya dahar. Ada yang suka, ada yang benci, ada yang support, ada yang gak support, ada yang terus bersama, ada yang harus mengundurkan diri, ada yang harus pergi, ada yang harus meninggalkan kita, ada yang harus tetap di sini, ada yang harus tetap di situ. Semua kalau yakinnya hanya untuk Allah, maka semuanya dikembalikan ke Allah. Ada yang bilang, Ustadz, majelis taklimnya, jamaahnya tambah banyak. Bukan majelis taklim Ustadz. Ini hanya dititipin saja sama kita. Dan kebetulan kita yang lagi dikasih amanah untuk ini. Satu saat harus diambil lagi. Ya udah deh, semua juga punya Allah. Kenapa harus sedih dengan apa yang tidak kita miliki? Betul nggak? Banyak orang yang menderita karena apa? Terlalu merasa memiliki terhadap apa yang hanya dititipi. Kita ini hanya dititipi saja. Popularitas, kekayaan, hanya titipan aja. Dan kalau kita tahu ini titipan, berarti gimana Ustadz? Jangan silau dengan apa yang dilebihkan, jangan galau dengan apa yang disempitkan. Status hari Kamis itu. Jangan silau dengan apa yang dilebihkan, jangan galau dengan apa yang disempitkan. Kenapa? Karena dua-duanya sama. Bagi orang beriman mah dua-duanya sama. Dan ini yang harus menjadikan kita makin kuat gitu. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti mohon izin, kalau kita dititipkan sesuatu oleh Allah dalam urusan dunia, berarti Allah teh percaya sama kita. Betul nggak? Ahilman mohon izin ya, tidak pernah membayangkan bunda. Saya datang ke Bogor itu tahun 2007. Berarti sekarang kurang lebih udah berapa tahun ya? 15 tahun. Tidak pernah menyangka 15 tahun kemudian hari ini kita bisa berceramah seperti ini di kota Bogor. Dulu berangkat dari Garut, niat untuk berangkat belajar di Bogor. Belum pernah kebayang.
Lulus 2011, itu masih kerja keliling-keliling. Mungkin seriusnya mah 2013-an lah. Serius ceramahnya gitu ya. So fast, time is so fast ya. Waktu sangat cepat gitu. Rasanya baru kemarin kita kelilingan naik motor. Saya teh dulu pegawai di lembaga keuangan Bunda. Di bank. Tuh, ayo apal. Kadang suka mikir gini, ya Allah, nuhun ya Allah. Waktu sangat cepat engkau berikan amanah seperti ini. Asakina, baru 3 tahun lalu kita bikin di rumah-rumah Bunda. Di rumah Cimanggu, pindah ke Laladon, pindah ke Ciomas. Ih Masya Allah, ayeuna ya Allah tuh zaman pekana pagar cicingna tadi dinya tah. Nangko dina pagar kieu tah ya Allah. Ya Allah, ini dari siapa? Karena siapa? Bukan karena hebatnya kita mah gak ada apa-apanya. Dalam munku Allah dicabut mah tuh apa yang mau kita sombongkan, betul gak? Maka kalimat yang keluar Alhamdulillah, Bunda dilembutkan hatinya bukan karena Ahilman, tapi karena Allah melembutkan hati Bunda. Mungkin ada yang nanya, Ucu kemana? Ngaji, jeung saha Ustaz Hilman, emang teu bosen? Henteu kunaonnya? Hayang wae ngaji teh. Hayang wae, pengen berangkat terus, makin pengen ngasih tahu orang, ngajak orang. Ada nggak yang baru ketemu Ahilman hari ini? Coba angkat tangan. Baru ketemu, baru lihat. Kemana wae Ucu? Ucu baru ketemu. Ibu baru ketemu pisan. Baru lihat banget. Di TV ada, di TikTok suka lihat. Tapi baru sekarang. Coba, yang baru gimana lihat AA? Mana pakai baju oranye di Sarua jeung Ahilman. Suka janjian, wah. Ibu tadi WA sekretaris saya ya. Ustadz pakai baju apa sekarang gitu ya? Apa Bu? Biar matching. Memang hati nggak bisa tertukar ya, Masya Allah ya. Jadi, Masya Allah Bunda. Jadi hidup tuh emang begitu ya, lucu kadang-kadang. Betul nggak Bunda? Tadi makanya Ahilman bilang, kita sekarang bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita bilang apa? Ya Allah untung dulu begitu. Jadi nggak ada yang harus kita sesali, semuanya baik-baik saja. Asalkan tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 3 ciri kebahagiaan. Apa? Bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika diberi ujian, bertaubat ketika berbuat kesalahan. Pertanyaannya, Bunda yang di sini udah bersyukur apa belum? Sok. Urang deteksinya, AA baru kemarin presentasi di acara corporate nih. Bunda tolong catat ini. Ciri orang yang kurang bersyukur. Kira-kira Bunda masuk kategori ini apa enggak? Cek ama pasti ayah, pasti iya mah. Sigana iya mah sigana. Lain suuzon iya mah, tapi sigana ayah iya mah. Lamun teu Bunda pasti Ahilman kieu mah pasti. Hiji cenah. Ciri orang yang kurang bersyukur itu sibuk membandingkan dengan orang lain. Aman? Ini aman? Aman? Sudah enggak lagi sibuk dengan bandingin orang enggak? Aman? Yang kedua, ciri orang yang kurang bersyukur teh sering mengeluh. Masih ada? Masih? Yang mana orangnya? Biasanya yang sering mengeluh teh yang duduknya nyender ke tembok. Itu udah biasa itu mah ya. Kenapa AA? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Maka yang dicari tembok sebagai sandaran. 3. Ciri orang yang kurang bersyukur. Sibuk memperhatikan kekurangan bukan kelebihan. Jadi kalau bicara nikmat kecil. Kalau bicara masalah besar. Ustaz, abi mah susah hidup teh. Loba masalah. Kurma goreng patut. Teu boga duit. Pokoknya sibuknya melihat apa? Kekurangan daripada kelebihan. 4. Ada apa? Panitia. Aya naon Ceyda? Ceyda jangan keluar dari
tempat persembunyian. Mana Cida? Oh. Tetap standby di situ karena hatiku agak berbeda kalau nggak ada kamu. Tetap di situ. Diam, Cida. Diam, Cida. Diam. Ya, diam. Ya. Karena lamun Cida bergerak, goyang. Pandangan kita jadi goyang kan? Jadi kudu stay di situ biar dengan Ahilman. Jangan kemana-mana. Tadi sampai berapa poin ini? 4. Siri tilu apa opat ya teh? Ya. Ciri orang yang kurang bersyukur. 1 apa tadi? Sibuk membandingkan dengan orang lain. 2, sering mengeluh. 3, sibuk memperhatikan kekurangan daripada kelebihan. 4, melihat setiap kejadian dengan pesimis. Jadi kalau ada kejadian teh asa pangripuna sorangan. Ustaz, ripuh pokoknya mah, paling menderita lah, paling menderita. Ya, melihat kejadian dengan pesimis, padahal boleh jadi di setiap kejadian pasti ada kebaikan, betul? Yang ke-5, ini tadi yang Ahilman bahas, merasa paling menderita. Jadi kalau ada yang gagal teh, udah mah dia paling menderita dan orang semua mojokin dia. Itu bahaya. Berarti ada yang kurang bersyukur. Yang ke-6, merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Asa yang diterima teh sedikit, tapi yang hilang teh asa banyak. Padahal boleh jadi yang hilang sedikit, yang kita dapatkan banyak. Yang terakhir, berlarut-larut dalam penyesalan. Kalau ada di antara ciri yang 7 itu, berarti kita harus belajar lagi untuk apa? Bersyukur. Ulangi boleh? Ada berapa tadi? 7 ciri orang yang kurang bersyukur. 1, sibuk membandingkan dengan orang lain. 2, sering mengeluh. 3, sibuk memperhatikan kekurangan daripada kelebihan. 4, melihat setiap kejadian dengan pesimis. 5, merasa paling menderita. 6, merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. 7, berlarut-larut dalam kesedihan atau penyesalan. Nah, itu masuk kategori orang yang kurang bersyukur. Makanya gak pernah bahagia. Sok. Ibu sampai kapanpun gak akan bahagia kalau bandingin sama orang. Betul gak? Ibu punya suami enggak? Kira-kira suami ibu sama Ahilman sama atau beda? Kasepan saha? Kela. Suami ibu sama Ahilman sama apa beda? Kasepan saha? Kalau ibu nggak jawab kasepan suami, besok periksa ke dokter. Enggak, bohong. Yang benar jawabannya kasepan suami ibu. Betul apa betul? Kenapa? Karena hanya suami ibu yang mau sama ibu. Nya atuh. Betul apa betul? Iya apa iya? Reksa kasep kumaha oge bukan milik ibu. Betul nggak? Dan ibu mau muji saya meni kasep mau tertarik sama ibu. Mau tertarik. Terus kumaha tuh Ustad? Jangan membandingkan hidupmu dengan siapa? Hati-hati. Pasti nggak bahagia. Sering mengeluh, ibu. Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah, betul? Yang ada dengan mengeluh jadi tambah masalah. Ibu lagi macet. Emang tiba-tiba jadi lowong? Henteu. Ibu keur macet, ibu ngeluh, tiba-tiba lowong atau henteu?
Ente nu aya jadi berantakan. Tambah ngambek, tambah liar, mikiran mobil, klakson di mana-mana, riweuh teu? Coba, kalau lagi macet senyum aja. Yang ngeluh juga buat apa? Hah? Ngeluh buat apa, nggak akan menyelesaikan masalah. Betul? Ibu mohon izin, ini kadang-kadang suka mohon maaf ya, kita kurang bersyukur. Kalau ada teman kita yang sedang buang angin. Tuts. Ibu kadang-kadang suka begini, sahanu hitut iya, sahanu hitut. Coba, Ustadz mau tanya ini ya. Saya mau tanya ibu, kalau tahu ya, kedengeran gak suaranya? Aman ya? Kalau tahu yang kentutnya siapa? Coba. Cek, iya. Sampai mana tadi? Iya. Ibu suka begini kadang-kadangnya. Ada teman kita yang buang angin. Kita teh tahu baunya. Ibu teh nambah susah dengan mencari siapa yang kentut. Tut. Dan kalau lagi banyak orang pasti kentutnya dirahasiakan. Dan pasti dengan suara yang paling merdu dan pelan sekali. Tut. Udah mah kita cium, ibu nyibukin diri, ini siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Pertanyaan Ahilman. Kalau sudah ketahuan, emang bau kentutnya hilang? Hilang atau tidak? Kan udah kita hirup kan? Buat apa kita mencari siapa yang kentut? Yang ada, mohon izin, kalau salah sangka jadi dosa, bener nggak? Mana hitutnya? Udah masalah sangka, bener tidak? Kemudian nyangka batur, nyeri hate batur teh. Udah masalah sangka, nyeri hate, memojokkan, malu, bau kentutnya udah masuk ke hidung kita. Kurang bersyukur, ibu. Kalau masih mencium bau kentut, berarti hidung kita masih apa? Masih sehat. Makanya besok kalau ada yang kentut, langsung ibu nikmat ya Allah, nikmat ya Allah, ini teh tidak ada nikmat yang paling besar ya Allah kecuali hamba bisa mencium kentut ini ya Allah. Nyanyi tuh, kenapa harus sibuk iya buat apa? Nikmat atau tidak? Berarti yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi cara pandang kita dengan masalah. Betul? Apalagi jangan jadi orang yang paling menderita. Jangan. Buat apa? Udah menderita. Ustaz, saya buat apa? Udah menderita. Udah terima, ridho kalau kita punya masalah. Betul? Kalau kehilangan, jangan merasa paling banyak kehilangan, karena biasanya setelah kehilangan akan ada masa kita mendapatkan. Betul? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi semuanya kebaikan. Kalau mau bahagia, satu, bersyukur ketika diberi nikmat. Dua, bersabar. Sabar teh ayat 3. Ada berapa? 1, sabar dalam taat kepada Allah. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. 3, sabar ketika ditimpa musibah. Ada berapa? 3. Sabar ada 3. 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. 3, sabar ketika ditimpa musibah. Ibu mau sholat tahajud tiap malam, kudu sabar atau tidak? Ibu mau berangkat taklim seperti ini, kudu sabar atau tidak?
Sabar di jalannya, sabar waktunya, sabar tenaganya. Betul nggak? Ibu diajak ngagibah, ya maksiat ya. Diajak ngagibah, kudu sabar teh. Sabar untuk tidak mau bergibah karena ibu tahu ini teh dosa. Jadi besok mah dengekeun dia, centin, celilis, cida dengekeun dia. Jadi besok mah kalau ada yang ngajak ngomong teh langsung set, ya gibah ya, dosa. Sabar. Tapi nggak bisa sabar. Karena kalau kita masuk ke dalamnya pasti akan terjerumus. Betul? Ibu, hati-hati ya sayang kalau berteman dengan orang yang suka membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena pasti di belakang kita dia mungkin membicarakan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau orang itu mudah membicarakan orang lain kepada kita, maka bisa jadi satu saat nanti dia bicarakan kita di belakang kita. Betul? Maka jangan mudah. Engke mah kalau ada yang ngajak gibah, ibu bilang, shh, WA we. Sarua ulah, tiga sarua WA. Riweuh ima WA we WA. Sarua WA ge sarua. Nu lucu kieu pas Ramadan kan keur puasa siangna diajak ngomongkan batur, cek si Ucu teh, Ucu ulah ngomongkan batur, engke we geus buka. Nggak boleh itu juga. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Ibu mau ngaji begini, ih masya Allah kan godaannya luar biasa tuh. Banyak gak? Banyak kesibukan gak? Banyak kerjaan lain gak? Ibu kudu nyingkirin, betul? Belum lagi dicibir, belum lagi digenggerehkeun, belum lagi dihina sama orang. Ada gak kira-kira? Ditanya, Uce kemana? Ngaji, cie ahli surga daripada mana ahli neraka. Liar kan jadi nakan? Ulah dibales. Lamun dibales berarti orang tente sabar. Lurus we, lurus. Kade pas ngaji jangan dirusak amalnya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak baik. Puntennya, ini mah AA suka melihat fenomena. Punten. Nah sih, lamun ngaji teh hoyong calik di samping orang yang kita kenal. Kenapa? Jadi di samping teh kudu orang yang kita kenal we. Kenapa coba? Ini mohon maaf ya. Ini entah fenomena apa namanya. Ada si Ece janjian jeung temannya. Ece engke Salasa di Asofia aya Ustadz Hilman. Terus kumaha? Orang ngaji yuk, ngaji. Si Ece teh telat. Ibu datang duluan. Ibu teh duduk di situ. Ieu teh kan kosong. Kosong teh ieu teh. Kosong teh ieu teh. Ieu kadang-kadang ku ibu dikieukeun ditaro tas. Aya nu kitu aya teu? Aya. Nu mana jalmin? Ibu teh duduk di dieu. Ieu teh kosong ku ibu ditaro naon? Tas. Engke teh datang batur. Nanya, ibu kosong enggak? Apa jawabannya? Temennya teh belum datang kan? Bisa nggak diisi sama orang lain? Bisa nggak diisi sama orang lain? Nah, atuh nungguan batu segala buat apa? Besti, iya. Besti. Tapi besti teh ngagokan batur. Dan Ustadz tuh nggak tahu kenapa Bunda teh kalau ngaji kenapa harus sama yang kenal sampingnya. Apa? Setelah dianalisa biar rame. Aku mah kalau ngaji sama dia teh sok aya we nu digosipkeun teh. Sok aya we nu diomongkeun teh. Tah kitu. Ti ayeuna mah di dieu mah tara kan? Tara jauh beda sarua kitulah nya.
Sok istighfar. Eta teh kudu betul apa betul? Kudu sabar. Karena sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar ketika ditimpa musibah. Betul apa betul? Yang ketiga, kalau mau bahagia bertaubat setelah berbuat kesalahan. Bunda sayang, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Siapapun kita di masa lalu, kita masih punya harapan di masa depan. Ayo taubat. Kalau ada yang punya dosa, banyak bertobat. Betul? Atau apalaginya, kumahanya aku nih dosa meni banyak. Bunda kudu yakinnya, sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, yakin ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Sok dibuka surat Az-Zumar ayat 53. Terakhir ini. Surat apa? Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar itu surat keberapa? Surat ke-39 ayat 53. Ini ayat yang suka sampaikan kepada orang yang suka putus asa dengan ampunan Allah. Padahal nggak boleh kita putus asa sama ampunan Allah. Surat apa? Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas dalam melakukan kesalahan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Masya Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Asalkan kita bertobat. Asalkan kita minta ampun. Terus, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ibu sayang, teteh sayang, Allah aja maha pengampun. Masa kita gak mau maafin orang? Jadi punten, kalau ada di antara kita yang sedang berbuat salah, pernah berbuat hilaf, bukakan pintu hati kita untuk memaafkan kesalahan orang sebanyak apapun kesalahannya. Allah aja, kalau kita bikin dosa berkali-kali, selama kita minta ampun, Allah ampuni atau tidak? Kita berbuat dosa terus menerus, asalkan kita bertobat, Allah ampuni atau tidak? Nah, atuh hari kita meni menanam terus kebencian teh. Nah, atuh hari kita menanam terus kedengkian sama orang teh. Orang ada salah manusia, betul? Orang ada hilaf, itu tandanya dia teh apa? Manusia. Mau tahu nggak? Yang paling rugi apa? Memutuskan silaturahim, persaudaraan, persahabatan yang telah kita bangun selama ini. Setuju? Maka bunda jaga ukhuwah baik-baik. Itu lebih mahal daripada apapun. Jaga hati baik-baik. Itu lebih tinggi daripada apapun. Kenapa Ustadz? Iya. Karena apapun yang akan menjadi besar dan bahagia itu harus dipersatukan terlebih dahulu. Betul? Ketika baginda Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang beliau lakukan pertama kali? Mempersaudarakan. Siapa? Kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mempersaudarakan. Kenapa Ustadz? Tentang saudara. Kenapa tentang ukhuwah? Karena penting. Kalau ada ukhuwah, kalau ada persaudaraan, kalau ada ikatan yang kemudian rusak karena masing-masing ego di antara kita, ujungnya itu yang menghambat datangnya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka belajar, lembutkan hati, tenangkan perasaan, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Ulangi, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti.
Ustadz, siapa orang yang paling rugi dalam hidupnya? Orang yang saat ajal menjemputnya, sedangkan di hatinya masih ada kebencian kepada manusia. Rugi sekali. Maka Bunda, ayo. Ustadz tahu, mohon izin, mungkin di sini ada yang punya masalah di rumah tangga. Mungkin suaminya pernah berbuat salah. Kalau masih ada ruang untuk memaafkan, maafkan kesalahan. Apalagi orang tua, apalagi pasangan kita, apalagi sahabat dekat kita, Masya Allah. Rugi sekali kalau ada kebaikan yang sudah kita bangun, tapi dihancurkan dengan apa? Dengan perasaan hati yang keras untuk tidak menghadirkan kebaikan. Allah aja, kalau kita bikin salah dan kita minta ampun, Allah ampuni. Apalagi kita sebagai manusia. Insya Allah, kalau ingin bahagia, jangan ada benci. Kalau ada bahagia, jangan ada dengki. Kalau mau bahagia, jangan ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Sibuklah dengan bekal kita, sibuklah dengan diri kita, jangan sibuk dengan orang lain. Karena itulah kebaikan yang akan kita dapatkan. Setuju? 3 kunci kebahagiaan. 1 apa? Bersyukur ketika diberi nikmat. 2, bersabar ketika diberi ujian. 3, bertaubat setelah berbuat kesalahan. Mudah-mudahan